Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Roma Mila bersama saya Tita Mila Mustafani. Video pembelajaran kali ini akan membahas bagaimana cara menentukan nilai maksimum, nilai minimum, dan periode dari suatu grafik fungsi trigonometri. Dan ada sedikit informasi mengenai informasi PTS, penilaian tengah semester yang akan kalian laksanakan di pekan berikutnya. Akan dicatat catatannya sebagai penambah persiapan kalian melaksanakan PTS. Jangan lupa dikerjakan kuis yang ada di e-learning hari ini. Hari ini kalian melaksanakan kuis sebagai simulasi PTS pekan depan. Nah, kuis ini merupakan kisi-kisi untuk PTS minggu depan. Jadi nanti PTS insya Allah soalnya tidak jauh berbeda dengan kuis hari ini. Jadi silahkan dikerjakan dengan maksimal kuisnya di e-learning sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Selamat menyaksikan. Kali ini saya akan membahas cara menentukan nilai maksimum dan nilai minimum sekaligus menentukan periode pada sebuah grafik fungsi. Jadi ini masih lanjutan di video sebelumnya, yaitu tentang grafik fungsi. Nah, di sini ada rumus-rumus yang harus kalian ingat. Yang pertama, jika diketahui fx sama dengan a sin kx plus b, maka nilai maksimumnya adalah nilai mutlak dari a-nya, nilai minimumnya adalah negatif dari nilai mutlak a-nya, atau jadinya negatif a, dan periodenya adalah 360 derajat dibagi k, atau koefisien pada variabel x, atau 2pi per k. 2pi ini 180, jadi sama aja kayak 360, jadi pi ini 180 derajat. Untuk rumus yang ini berlaku untuk sin dan cos. Nah, berbeda dengan yang tan. Jika ada fx sama dengan a tan kx plus b, maka nilai maksimumnya sama, yaitu akar mutlak dari a, nilai minimumnya juga sama, tapi bedanya di periodenya. Kalau tan, periodenya itu 180 per k atau pi per k gitu. Karena kan kemarin kita sudah tahu bahwa tan tuh bentuknya seperti ini ya, gini. Nah, dia tuh 180 derajat aja periodenya, seperti itu. Kemudian bagaimana contoh penerapan menentukan nilai maksimum dan nilai minimum atau nilai periodenya? Misalnya gini, diketahui fx atau y sama dengan sin 2x. Nah, tentukan nilai minimum, maksimum, dan periodenya misalnya gitu ya. Nah, berarti gini jawabnya. Kita tentukan dulu. Ini kan a itu di depannya sin ya. Di sini berarti. Nah, a-nya itu sama dengan 1 karena di sini tidak ada angka. Kemudian kx plus b. Dia a-nya ada 2x, b-nya dia nggak punya. Berarti ada nilai k-nya. K-nya itu adalah 2, yaitu angka yang nempel sama x-nya. Nah, dari sini kita bisa menentukan nilai max. Maka nilai max-nya itu adalah mutlak dari a-nya 1. Maka nilai max-nya adalah 1. Sedangkan nilai minimumnya sama dengan negatif mutlak dari a. A-nya 1 ya, berarti di sini mutlak dari 1, yaitu negatif 1. Ini nilai minimum dan nilai maksimumnya. Kemudian kita tentukan periodenya di sini ya. Periodenya karena dia sin, maka yang ini nih kita pakainya 360 derajat dibagi k-nya berapa? K-nya 2. 360 derajat dibagi 2 adalah 180 derajat. Seperti itu. Itu adalah contoh menentukan nilai maksimum, nilai minimum, dan periode. Sedikit informasi untuk penilaian tengah semester. Nanti ketika kalian mengerjakan soal-soal PTS dan soal-soal kuis yang akan saya berikan, nah soalnya akan sedikit berbeda dengan biasanya atau dengan yang ada di buku. Yang berbeda apanya? Yang berbeda adalah simbol-simbolnya gitu. Kenapa berbeda? Karena di CBT nanti yang akan kalian gunakan ketika PTS,
ada keterbatasan untuk mengakses simbol-simbol matematika. Jadi nanti akan ditulis manual atau ditulis seperti biasa. Maksudnya seperti apa? Contohnya gini, misalnya kan kalau saya tulis 120 derajat biasanya gini kan ya. Nah, nanti ketika PTS tuh sama aja kayak tulisannya gini, 120 derajat. Nah, ini artinya sama seperti ini. Jadi penulisan simbol derajatnya ditulis dengan kata gitu. Terus kayak 2 menit misalnya kan biasanya gini, ditulisnya nanti saya seperti ini. Terus ada 2 detik misalnya, tulisnya seperti itu. Jadi sebenarnya sama aja, hanya beda nanti ketika di CBT atau kuis ini sekalian simulasi PTS kalian tidak menggunakan simbol. Terus kayak pi gini itu sama aja pi. Terus kalau contohnya 2/3 gini atau 2/3 ini sama aja 2/3. Ada yang seperti itu. Jadi ada yang bisa menggunakan per seperti ini, ada yang ditulis dengan kata seperti ini gitu. Terus kemudian ada lagi kalau misalnya ada akar 3, tulisannya gini, akar 3, atau misalnya 6 akar 4. Jadi 6 akar 4 gitu. Ini artinya seperti ini. Jadi kalian nanti jangan bingung ketika ketemu soal atau ketemu pilihan ganda bahwa kok soalnya bentuknya seperti ini gitu, karena memang tidak bisa menginput gambar gitu. Jadi nanti pun grafik kalian sepertinya tidak ada soal gambar grafiknya, jadi hanya paling menentukan nilai maks, minimum, atau periode seperti itu. Ini informasi sekilas untuk soal penilaian tengah semester. Terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai akhir. Mohon maaf banyak kesalahan. Tetap semangat belajar dari rumah, jaga kesehatan. Sampai ketemu di video berikutnya. Mohon maaf banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.